Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah tentang seorang Sultan Mesir yang berkuasa pada abad ke-12 bernama Muhammad Al-Kamil dalam perjuangannya pada masa berkecamuknya Perang Salib kelima. Setelah menguasai Konstantinopel, saat itu pasukan salib sangat berambisi untuk memperluas wilayahnya, hingga memaksa mereka harus menginvasi daratan Mesir. Dalam kejadian itu banyak momen haru tercipta, bahkan saat terjadinya kesepakatan jalan damai saat Santo Fransiskus melihat kebaikan serta kebijaksanaan dari pemimpin muslim. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Tetaplah bersama kami dan mari kita simak kisahnya. When the Crusaders come into Jerusalem, Crusade's first victims are not Muslims. You're a charity. Kisah ini diawali pada tahun 1095 Masehi. Kala itu Kekaisaran Kristen Timur atau disebut dengan Wizantium yang berpusat di wilayah Konstantinopel harus menerima kenyataan dengan adanya teror-teror dari umat Islam yang melakukan pemberontakan. Maka Kaisar Bizantium meminta bantuan kepada Paus dari Gereja Katolik Roma untuk menyokong pasukan bayaran demi melindungi Kekaisaran Bizantium dari ancaman umat Muslim. Namun di balik itu semua, Paus lebih memilih untuk memerangi pasukan Muslim dengan pasukannya sendiri di bawah benderanya. Hal tersebut sengaja dia lakukan untuk menyatukan kembali Kekaisaran Bizantium dengan Roma. Snatch this land from our enemy! Maka di saat yang sama, dengan tegas Paus mendeklarasikan perang dengan umat Islam untuk merebut Al-Quds atau Yerusalem, yang akhirnya pertempuran itu dinamai dengan Perang Salib setelah 5 abad lamanya umat Muslim menguasai tanah Palestina. Kabar seruan perang dari Paus sudah tersebar sampai ke Eropa, khususnya ke wilayah Prancis. Maka Uskup Agung yang bernama Pope Urban II meminta kepada masyarakatnya dari kalangan apa saja untuk menjadi tentara salib secara sukarela agar dapat membantu saudara Kristiani mereka di wilayah Bizantium dalam memerangi umat Muslim. Seperti pendapat ahli sejarawan bernama Emil Brow dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. And destroy that vile race. Tepat 1 tahun kemudian pada tahun 1096, tentara salib menyerang orang-orang Yahudi di Eropa secara membabi buta, dikarenakan pengaruh doktrin psikologis yang saat itu mereka imani akibat seruan perang atas nama panji-panji Tuhan, seperti pendapat ahli sejarawan bernama Michael Calabria dari Universitas Saint Bonaventura. Crusade's first victims are not Muslims. believers are thrown into one category, which would include Jews. Namun di sana perbedaan pendapat terlihat saat ahli sejarawan bernama Helen Nicholson dari Universitas Cardiff menyatakan tentang tentara salib yang menyerang kaum Yahudi secara sengaja, semata-mata untuk membalaskan dendamnya akibat kematian Kristus di masa lampau. Dan sejarawan yang lain berpendapat orang-orang Yahudi bersama umat Islam adalah orang-orang yang sama yang diperbolehkan dibunuh khususnya di kota Yerusalem. Hingga 3 tahun kemudian pada tahun 1099, tentara salib dapat menguasai tanah Palestina secara penuh. They must all be our enemies. The crown, let them also follow him to battle! Why some of the Crusaders attacked the Jewish communities. Who have captured the holy sites in Palestine. Waktu ke waktu terus berlalu, tentara Muslim dan Kristen terus berperang untuk memperebutkan kota Yerusalem dan memakan waktu sampai 90 tahun lamanya. Hingga akhirnya seorang panglima perang dari pihak Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi atau biasa disapa Saladin mampu merebut kembali kota Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187. Di saat yang sama, sepupu dari Salahuddin Al-Ayyubi yang berada di Kairo, Mesir menampakkan ciri-cirinya untuk mengikuti takdir sebagai pemimpin di masa mendatang. Beliau merupakan ahli dari berbagai bidang seperti ilmu filsafat, matematika, dan seorang hafiz Quran yang tak lain beliau bernama Muhammad Al-Kamil seperti pernyataan dari orang-orang sejarawan. Children of Abraham who share the faith in the one God.
for him to be trained to be the leader of Egypt. 15 tahun kemudian, Al-Kamil saat ini sudah berhasil dinobatkan sebagai seorang Sultan Mesir untuk memimpin umat Islam di berbagai belahan dunia. Namun di masa pemerintahan pertamanya, Al-Kamil mendapat kendala karena Mesir sedang dilanda krisis pangan, bahkan beliau belum mampu memenuhi seruan dari umat Muslim untuk merebut kembali kota Yerusalem dari tangan tentara Salib. Sementara kisah berpindah pada tahun 1202 di kota Assisi, Italia. Terlihat seorang pemuda yang bernama Francis atau disebut Bonvivan dikarenakan perilakunya yang setiap hari mabuk-mabukan serta membuat onar. Tapi meskipun begitu, dia sangat menyukai peralatan tempur serta terobsesi menjadi pasukan perang, hingga pada suatu kesempatan membuat dirinya ikut dalam pertempuran melawan pasukan yang berada di sekitar tanah airnya. Francis eagerly joins. The class above him, the aristocracy, the nobility. Petty wars between Italian city-states were common. Beberapa waktu kemudian, Francis akhirnya harus menjadi tawanan musuh yang membuat dirinya mendekam di penjara selama 1 tahun. Namun latar belakang keluarga yang cukup kaya membuat dirinya bisa ditebus oleh keluarganya yang seketika itu dia dapat menghirup udara bebas. What was his life to be about? Here as a shattered and hollowed out young man. 1 tahun kemudian kisah kembali ke wilayah Kairo, Mesir saat terjadi perselisihan hebat antara umat Kristen dan umat Islam. Pasalnya umat Islam menginginkan pembangunan masjid di sebelah gereja yang merupakan tempat paling suci di Kairo. Peristiwa itu akhirnya berbuntut panjang saat umat Islam berbondong-bondong melakukan orasi ke kediaman Sultan untuk meminta kebijakannya. Namun Sultan Al-Kamil yang kala itu mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan pihak Kristen menolak keras orasi dari masyarakat Kairo. Pasalnya Sultan tak mau membuat keresahan antar umat beragama, hingga seketika itu Sultan harus mendapatkan kecaman serta kekecewaan dari warganya, seperti yang diungkapkan oleh para ahli sejarawan. Christians really appreciated that they were being treated fairly. Di tempat lain, tepatnya pada tahun 1207, Francis memulai kehidupan barunya sebagai pengembara. Dia selalu berpindah tempat ke tempat yang lain, hingga suatu saat ketika Francis sedang berada di hutan, dia mendapati sekelompok orang yang mempunyai penyakit kusta. Kala itu pada abad pertengahan, penyakit kusta amat sangat ditakuti. Maka tak heran apabila Francis ingin menghindari orang-orang tersebut. Constituting a commonality that we all share with each other. These are genuinely suffering human beings. Tetapi sesaat kemudian hati Francis menjadi luluh ketika dia menilai orang-orang kusta tersebut terdapat kesamaan sebagai ciptaan Tuhan, hingga membuat dirinya harus menolong orang-orang tersebut seperti apa yang diutarakan sejarawan dunia tentang seorang Francis. Conception and creation is a brother and a sister. Really took hold in Francis's heart. Kabar tentang pesan perdamaian tanpa membeda-bedakan makhluk ciptaan Tuhan terus dia gaungkan. Yang seketika itu, orasi dari Francis membuat dirinya banyak diikuti oleh orang-orang termasuk Illuminato. Francis terus berkhotbah sampai ke pelosok negeri. Namun kala itu pemimpin gereja Roma masih memegang visi misinya untuk menyerukan perang salib di bawah naungan seorang paus baru bernama Paus Innocent III. When the time has come, before the kiss of peace, maka pada tahun 1204, tentara salib berusaha mengerahkan tentaranya untuk menyerang Konstantinopel yang menjadi wilayah kekaisaran Kristen Timur Bizantium. Pasalnya mereka tak pernah membayar pajak kepada Roma, karena dari uang tersebut akan mereka gunakan sebagai alat pembelian senjata-senjata militer. The Pope wasn't really buying this, but he had to make the best of a bad job. We've also restored it to the true Holy Catholic faith. Di saat Paus mendengar pasukannya menjarah sejumlah barang-barang berharga di sana, di saat itu pula Paus meluapkan rasa emosinya yang membuat seorang kardinal Roma yang bernama Pelagius langsung mengambil alih komando tentara salib, dan di sana Pelagius memainkan perannya sebagai maniak perang. Presence in the camp at Damietta
Tahun 1213, Paus Innocent III sudah sepenuhnya memegang kendali Perang Salib setelah jatuhnya Konstantinopel oleh tentara Roma. Maka dari itu kerajaan-kerajaan Katolik harus patuh oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh Paus, termasuk kerajaan Katolik di Jerman yang dipegang oleh Uskup Oliver Paderborn sebagai salah satu orang yang berhasil menciptakan senjata-senjata berat bagi pasukan salib. They are subject to the one true Pope. He was also technically minded because he designed... Pada tahun 1218, Oliver Paderborn merancang strategi untuk menginvasi wilayah Mesir, termasuk kota Damietta guna memuluskan invasinya menuju kota Yerusalem. Namun kabar tersebut cepat berhembus ke kota Kairo, yang mana Sultan Muhammad Al-Kamil memerintah di sana. Dia langsung berupaya untuk membuat kem-kem pasukan militernya di dekat wilayah benteng Damietta dengan persenjataan dan pasukan yang hanya seadanya. Vastly outnumbered, news of the invasion reaches Cairo. Singkat cerita, perang antara pasukan salib dengan pasukan Muhammad Al-Kamil sudah berlangsung 2 tahun hingga memasuki tahun 1220. Dan di saat yang sama, Fransiskus telah menyebarkan pesan perdamaian ke penjuru Eropa melalui Injil-Injil yang dia bawa. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk ikut ke Mesir guna melakukan misi perdamaian kepada pasukan salib. Francis realized that He wants to bring his message of peace to the crusade. Namun misi perdamaian yang diusung oleh Fransiskus harus menemui hambatan. Pasalnya, Paus Innocent III mengutus Pelagius ke Mesir guna menjadikan dirinya sebagai seorang komandan bagi tentara salib. Dan Pelagius sendiri sejatinya memang seorang pribadi yang provokatif, serta haus akan peperangan melawan umat Islam, seperti yang dikatakan oleh para sejarawan dunia. Di malam harinya, pasukan salib terus berupaya menjebol benteng Damietta dengan berbagai cara, seperti mengerahkan sejumlah alat berat rancangan Oliver Paderborn. Akan tetapi Sultan Muhammad Al-Kamil yang ikut terjun ke medan perang terus memberikan semangatnya demi bisa bertahan sampai titik darah penghabisan. Di tengah pertempuran itu, Muhammad Al-Kamil harus menghadapi musuh tangguh dari tentara salib, hingga akhirnya Muhammad Al-Kamil dapat menghabisi orang-orang tersebut. Serta dari pertempuran itu, tentara salib harus mengakui kuatnya dinding pertahanan pasukan Muhammad Al-Kamil yang membuat tentara salib harus menarik diri. Keesokan harinya, Muhammad Al-Kamil membuat suatu surat perjanjian dengan pasukan salib untuk mengakhiri perang, karena dia merasa sudah terlalu banyak pasukan berguguran dari kedua belah pihak, dan akan memberikan hak atas tempat suci orang-orang Katolik. Walaupun usulan itu mendapat pertentangan dari sebagian para jenderal-jenderalnya, tapi Muhammad Al-Kamil tetap dengan pandangannya untuk memberikan surat perjanjian itu kepada pasukan salib. Cannot wait. And why give them anything? Sementara di tempat lain, surat dari Muhammad Al-Kamil telah diterima oleh Pelagius. Dalam surat itu, sang sultan sepakat untuk memberikan akses jalan kepada pasukan salib supaya bisa memegang kendali atas kota Yerusalem. Namun kebaikan dari sultan mendapati penolakan oleh Pelagius karena dia beranggapan bahwa Mesir harus menjadi bagian wilayah kendali Paus. Mendengar hal itu, para jenderal-jenderal tentara salib menentang keras Pelagius, yang mana mereka merasa Pelagius sudah keluar dari konteks tujuan Roma. Dan dari sana pula, Fransiskus memberanikan diri untuk menemui Sultan dengan membawa pesan-pesan perdamaian melalui Injil. I am an emissary. With the news about the Sultan's treaty. Please, come to preach. I come for peace. Namun Muhammad Al-Kamil sudah mengetahui bahwa Fransiskus adalah seorang biarawan yang hanya ingin menyampaikan pesan perdamaian melalui keyakinannya. Hingga dari pertemuan itu, Fransiskus bersama Sultan Muhammad Al-Kamil saling bertukar pikiran mengenai keyakinan masing-masing. Dan hal itu membuat Fransiskus merubah pola pikirnya mengenai umat Muslim, yang awalnya dianggap sebagai umat yang arogan dan pembangkang. Dari sana pula, Fransiskus mendapati ilmu betapa khusyuknya umat Muslim menjalankan kewajiban ibadahnya sebagai pribadi yang sangat taat untuk memanjatkan doa serta sholat.
One account says that Francis offered to Open to being transformed by the person who was allegedly between us and them, processes that would normally. 1 minggu lamanya, Franciscus bersama Illuminato menjalankan kehidupannya di tengah-tengah umat muslim, yang seketika itu dia merubah pola pikirnya serta anggapan kepada umat muslim sebagai orang-orang barbar. Tak lupa dia memberitahukan berita baik ini kepada tentara-tentara salib. Akan tetapi berita kebaikan Muhammad Al-Kamil yang disampaikan Franciscus tak didengarkan oleh Pelagius. Karena ternyata Pelagius masih ingin melanjutkan misinya untuk meruntuhkan kerajaan Muhammad Al-Kamil. And starvation have set in behind the city walls. Reinforcements will be arriving in the morning. Pada malam harinya, pasukan salib melanjutkan penyerangannya pasca gencatan senjata yang sebelumnya mereka lakukan. Muhammad Al-Kamil terus berupaya bertahan di dalam benteng Damietta. Meskipun dari peperangan panjang itu, kedua belah pihak sudah kehilangan banyak prajurit. Hampir 80.000 pasukan yang gugur di medan perang karena penyakit dan kelaparan. Hingga dari peristiwa itu, singkat cerita benteng Damietta berhasil dikuasai oleh pasukan salib. And so, in the end, the party of Crusader army marches on Cairo. Pelagius terus menekan pasukan Muhammad Al-Kamil sampai mundur ke jantung kota Kairo. Dan pada tahun 1223, Franciscus harus dibawa pulang ke daerah asalnya Italia dikarenakan dia jatuh sakit. Di sana Franciscus juga menulis surat kepada orang-orang Katolik bahwa mereka harus terus berdoa kepada Sang Pencipta seperti halnya orang-orang Muslim berdoa. Hingga surat itu diterima oleh para petinggi Katolik Roma dan dijadikan literasi bagi agama mereka. He writes a letter which we call the letter. It's code of conduct. It's constitution, really. Pelagius yang kini berada 70 mil dari jantung pusat kota Kairo sedang berupaya keras mengalahkan pasukan Muhammad Al-Kamil hingga tak tersisa. Namun tanpa disangka pada pagi harinya, kamp tentara salib yang berada di daerah rawa mendapati kesulitan. Hal itu merupakan strategi Sultan Muhammad Al-Kamil yang sengaja membuka bendungan Sungai Nil. Hingga bencana banjir tersebut membuat pasukan salib terisolasi serta merasakan penderitaan yang sangat hebat karena kelaparan. Atas kondisi itu, para jenderal Muhammad Al-Kamil mengusulkan untuk menyerang pasukan salib. Akan tetapi Muhammad Al-Kamil yang juga banyak mendapatkan ilmu dari Franciscus membuat hal yang sangat mengejutkan. Saat itu sang sultan menyarankan kepada semua pasukannya untuk memberikan makanan berupa roti bagi pasukan salib yang terjebak di medan banjir. Hingga kebaikan serta kemurahan hati Muhammad Al-Kamil kepada musuhnya itu membuat pasukan salib menarik diri dari wilayah Mesir di tahun 1224. Was over. A few years later, he lost it. Di saat yang sama, saat Franciscus dalam keadaan sekarat, dia sempat menulis buku yang berjudul Precious God yang dia dapatkan dari sosok Muhammad Al-Kamil sebagai Asmaul Husna dengan menyebut nama baik Tuhan yang berjumlah 99. You are loving. You are love. Di akhir kisah ini, 7 tahun setelah invasi tentara salib ke wilayah Damietta, akhirnya Franciscus benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Dan 2 tahun berselang, Franciscus dinobatkan sebagai santo atau orang suci. Di saat yang sama, Muhammad Al-Kamil melanjutkan tahtanya sebagai Sultan Mesir selama 20 tahun. Dengan dinobatkannya sebagai sosok pemberi keadilan bagi orang-orang Kristen yang berada di Mesir. Di tahun yang sama, Muhammad Al-Kamil harus ditinggal oleh ibunda tercintanya dan dia menguburkannya di mausoleum, sebuah wilayah cendekiawan Muslim yang sangat terkenal. His mother in the mausoleum of a famous Muslim scholar. Al-Kamil ruled for 20 more years.
Dan itulah kisah Muhammad Al-Kamil sebagai sosok pemimpin muslim bijaksana yang tak jauh berbeda dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.